Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita kembali mengkaji kitab 80 langkah untuk selamat dari api neraka jahanam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang 2 langkah, yaitu tauhid dan menjaga sholat. Kemudian langkah yang ketiga adalah as-sidqu, yaitu jujur. Kita tahu bahwa ucapan kita ini berpotensi untuk melahirkan kebaikan dan keburukan. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal, kuffa alaika hada, tahan lisanmu ini jika engkau mau selamat. Kata Mu'adz bin Jabal, hal mu'akhaduna bima natakallamu bi? Apakah kita itu disiksa, diazab dengan sebab apa yang kita ucapkan? Kata Rasulullah, sakulat ummuk, celaka engkau ya wahai Mu'adz. Tidaklah seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka illa bihasaidi alsinatihim, kecuali dengan sebab apa? Keburukan-keburukan lisannya. Innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fin nari abada ma bainal masyriqi wal maghrib. Ada seorang hamba mengucapkan suatu ucapan yang dengan ucapan itu dia terjerumus ke dalam neraka jahanam sejauh antara timur dan barat. Maka dengan kejujuran itu menyebabkan kita terbebaskan dari api neraka jahanam. Tatkala lisan ini menyampaikan khobar, maka khobar tersebut haruslah sesuai dengan kenyataan. Tidak ada kandungan kebohongan, meskipun itu candaan, senda gurau, membuat orang-orang tertawa. Apalagi kalau dia berbohong atas nama Allah, atas nama syariat, atas nama hadis-hadis Rasulullah, maka tambah lagi siksaannya. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan engkau berkata atas Allah tanpa ilmu. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Jadi jujur ini akan memberikan kebahagiaan bagi kita, ketentraman bagi kita, sementara kebohongan itu akan membuat kita gelisah. Sekali kita berbohong, pasti akan disertai dengan kebohongan berikutnya. Nah, jujur itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian penulis di sini membawakan ayat sebagai dalil tentang wajibnya berkata jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Ayat ini dengan ayat sebelumnya turun di malam hari. Tatkala 3 orang sahabat, pertama Murarah ibnu Rabi'ah, yang kedua Hilal bin Umayyah al-Waqifi, kemudian yang ketiga Ka'ab bin Malik. 3 orang ini ditahdzir oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak diajak berbicara selama 40 hari, dan 10 harinya tidak boleh juga ngajakin bicara istri-istrinya. Apa kesalahan mereka ini, 3 orang ini? Kesalahan mereka tidak ikut perang Tabuk.
bersama Rasulullah SAW dan sahabat yang lain, dan tidak mengungkapkan alasan yang jelas. Karena mengulur-ngulur akhirnya nggak ikut. Karena istilahnya malas gitu, akhirnya nggak ikut perang. Kemudian Rasulullah memerintahkan seluruh sahabatnya agar tidak mengajak berbicara Ka'ab bin Malik dan 2 orang ini selama 50 hari. Ketika dia pergi ke pasar, nggak ada satupun orang yang ngajakin ngomong. Ketika dia mengucapkan salam, tidak ada yang membalas salamnya. Bahkan teman dekat sendiri pun nggak ada yang mau menjawab. Sebagai bentuk peringatan bagi mereka yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Sehingga mereka ini berdampak tahdiran tersebut. Mereka merasa sempit, tidak ada lagi malja, tidak ada lagi jalan keluar kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan, kita kemana-mana nggak ada yang sapa, nggak ada yang negur, kita mengucapkan salam nggak ada yang jawab, kita mau beli orang melayani kita dengan dengan perbuatan saja, nggak dengan suara. Jadi penantian itu sampai 50 hari. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat di surah At-Taubah ayat 118 dan 119 ini. Allah berfirman, wa alas salasati alladzina khullifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusahum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Terkhusus bagi 3 orang ini. Tadi siapa? Ka'ab bin Malik, Murarah sama Hilal. Karena 3 orang ini saja yang berani jujur. Adapun munafik karena ada 80 orang yang tidak ikut perang, sisanya itu berani berdusta ketika Rasulullah datang dari perang Tabuk. Mereka mengungkapkan alasan-alasan, Rasulullah menerima. Tapi benar atau enggaknya diserahkan ke Allah. Nah, Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya ini berani berkata jujur, tidak mengungkapkan alasan sedikit pun, dan siap menerima konsekuensi. Nah, kemudian hukuman datang. Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat mereka dengan diturunkan 2 ayat ini. Turun di malam hari, kemudian Rasulullah membacakan kepada para sahabatnya sebagai bentuk kabar gembira. Lantas para sahabatnya berlomba-lomba mendatangi rumah Ka'ab bin Malik. Ada yang dengan pakai kuda, ada yang berjalan, ada yang ini teriak. Saking gembiranya Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya 3 orang ini. Ketika di hari ke-40 mereka ditahdir ini, datang surat dari raja non-muslim menawarkan bantuan, menawarkan agar si Ka'ab bin Malik ini bergabung aja ke negara kufar. La ilaha illallah, kata Ka'ab bin Malik, ini adalah ujian yang ujian lagi nih. Akhirnya dia robek-robek surat raja tersebut, kemudian dia bakar. Sudah, dia siap menerima konsekuensi, ditahdir selama 50 hari. Di hari ke-41-nya datang lagi utusan Rasulullah agar istri-istri ketiga sahabat ini menjauhi mereka. La ilaha illallah. Selama ini istri yang melayani, istri yang mengajak ngobrol dan yang lainnya menghibur, ini juga disuruh menjauhi ketiga sahabat ini. Nah, berkat kejujuran Ka'ab bin Malik, maka dia diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dari situ dia berjanji akan senantiasa berkata jujur. Sehingga beliau berkata jujur sampai meninggal dunia. Ini berkata berkat perkataan jujur. Jujur itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan ketenangan, mendatangkan balasan yang setimpal kelak di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Abu Hurairah,
alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktabu indallahi siddiqa. Hendaknya kalian berkata jujur, karena perkataan jujur itu mengarahkan kepada kebaikan. Mengarahkan apa? Kepada kebaikan. Dan kebaikan itu mengarahkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seseorang itu senantiasa berkata jujur, kemudian dia ditulis sebagai seorang apa? Seorang yang siddiq, seorang yang jujur. Nah, ini satu hadis dan satu ayat yang diturunkan oleh penulis untuk menjelaskan kepada kita bahwa sifat jujur ini akan menjauhkan kita dari neraka jahanam. Kelanjutan dari hadis ini, Rasulullah bersabda, iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian ucapan bohong, ucapan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu akan mengantarkan kepada kefajiran, perbuatan yang fahish. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Sekaligus mengantarkan apa? Ke neraka jahanam. Nah, kemudian langkah yang keempat adalah at-ta'ayush ma'al Qur'an, yaitu hidup bersama Al-Qur'an. Kita tahu bahwa Al-Qur'an Al-Karim adalah pedoman kita, kitab suci kita sebagai seorang muslim, sekaligus dia adalah kesimpulan dari kitab-kitab sebelum. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, semua disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi tidak perlu lagi nyari-nyari isi kandungan Taurat, Injil, semuanya sudah apa? Disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tak kala Umar bin Khattab membawa lembaran-lembaran Taurat, kata Rasulullah, ya Ibn al-Khattab, apakah engkau ragu terhadap apa yang aku bawa? Seandainya Musa hidup saat ini, maka tidak halal baginya kecuali mengikutiku. Pun nanti di akhir zaman, tak kala Isa bin Maryam turun, itu tidak membawa ajaran baru, tidak membawa kitab Injil dan yang lainnya. Dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan sholat di belakang Imam Mahdi. Nah, jadi Al-Quran ini pedoman kita, sumber hidayah bagi kita, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lantas bagaimana seorang mukmin hidup bersama Al-Quran? Maka para sahabat telah memberikan contoh yang baik bagi kita. Jadi Al-Quran yang kita pegang, hendaknya yang pertama kita lakukan adalah qiraatuhu, membacanya. Kemudian yang kedua, berusaha memahami terjemahannya. Kemudian yang ketiga, berusaha memahami kandungannya atau tafsirannya. Kemudian yang keempat, berusaha mengamalkannya. Ini berarti apa? Kita sudah hidup bersama Al-Quran Al-Karim. Ucapan kita, tingkah laku kita, semuanya apa? Bersumberkan Al-Quran Al-Karim. Kata Aisyah radhiyallahu an, bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Muhammad berada di atas ketinggian akhlak. Nah, kalau kita mau hidup dengan Al-Quran, maka berusaha menyempatkan waktu untuk apa? Untuk kita membaca Al-Quran Al-Karim. Tapi kebanyakan kaum muslimin sibuk dengan apa? Dengan HP-nya. Meskipun di Al-Quran tersebut ada HP. Tapi apakah murotal ataukah mushaf yang ada di HP tersebut yang dibaca? Enggak. Ya, Facebook, WhatsApp, TikTok, dan yang lainnya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan hidayah dari Al-Quran?
membacanya saja enggak, apalagi memahaminya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan Rasulullah di dalam Al-Qur'an di surah Al-Furqan. Tak kala Rasulullah mengeluh kepada Allah. Wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah berkata kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang mahjur, sesuatu yang ditinggalkan. Tidak dibaca, tidak dipahami, tidak diamalkan. Maka pasti mereka akan jauh dari hidayah. Timbul pertanyaan sekarang. Yang mana yang lebih diutamakan? Menuntut ilmu agama kah ataukah menghafal Al-Qur'an? Maka jawaban ini menyesuaikan kondisi si penanya. Kalau si penanya ini sudah tua, ya, hafalan juga istilahnya kayak mengukir di atas air, sebentar hafal begitu hilang, ya, baru berapa menit dihafal hilang lagi. Maka orang yang seperti ini dia lebih mengedepankan menuntut ilmu, lebih mengedepankan pemahaman daripada menghafal. Tak kala Imam Ahmad ditanya tentang hal tersebut, apa yang harus didahulukan, menuntut ilmu atau menghafal Al-Qur'an? Maka karena Imam Ahmad melihat orang ini sudah tua, maka beliau mengarahkan kepada yang lebih baik, yaitu menuntut ilmu atau memahami Al-Qur'an. Beda dengan anak kecil, anak SD mungkin atau anak SMP, mereka diarahkan untuk menghafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an karena mereka punya kekuatan hafalan seperti mengukir di atas batu, susah hilangnya. Nah, kita yang terbata-bata berusaha membaca Al-Qur'an meskipun masih salah-salah, maka jangan putus asa, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dari satu itu dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Coba bayangkan Pak, kita baca Al-Fatihah saja, itu sudah ratusan huruf yang ada di dalam. Belum lagi kalau kita tambah surah Al-Ikhlas, surah Al-Kafirun, dan surah-surah yang lainnya. Yang terpenting adalah continue, istiqomah. Contoh kalau di pagi hari kita sempatkan baca satu surah saja atau satu halaman saja, mungkin 35 tahun ke depan kita bisa khotam. Kita targetkan sehari saya harus baca, minimal baca dulu. Atau saya targetkan satu hari menghafal satu ayat. 35 tahun ke depan kita bisa menghafal Al-Qur'an. Ya, kalau hanya mau sekedar baca saja, mencari pahala saja, maka ya sudah, satu hari mungkin membaca setengah halaman, tapi diistiqomahkan, continue. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai hal ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Allah paling mencintai amalan seorang hamba itu adalah ad-dawam, istiqomah, meskipun sedikit, wa in qallah. Kemudian penulis di sini membawakan ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, menegakkan salat, menginfakkan rezeki yang mereka peroleh
sirron dalam keadaan sir, sembunyi-sembunyi, atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Perdagangan yang tidak merugi. Kita tahu, Pak, bahwa perdagangan di dunia ini pasti ada untung ruginya kan? Pasti ada untung ruginya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyodorkan perdagangan yang tidak ada ruginya. Perdagangan apa itu? Membaca Al-Quran Al-Karim. Kita menukar waktu kita dengan apa? Dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang seharusnya bagi orang-orang kafir sana, apa istilah mereka itu, waktu adalah uang ya. Ya, waktu adalah uang. Segala waktunya dia usahakan untuk apa? Memperoleh uang. Ini kita tukar dengan apa? Dengan mencari pahala. Membaca Al-Quran, sholat, infak. Ketiga ini adalah perdagangan yang menguntungkan bagi kita. Kita tukar waktu kita dengan aktivitas ibadah ini, maka membuahkan keuntungan. Beda dengan perdagangan dunia, pasti ruginya. Kalau kita habiskan waktu 10 jam dalam sehari untuk mencari uang, kira-kira uang itu akan tetap sama kita? Enggak. Ziyadatul mar'i fi dunyahu nuqsanu. Bertambahnya harta seseorang itu sama halnya berkurang. Ya. Gimana gambarannya? Bertambah tapi dia berkurang. Coba bayangkan, Pak. Sekarang Bapak dapat uang, taruhlah gaji 5 juta, ya kan? 5 juta. 5 juta itu Bapak berusaha nggak mau keluarkan sedikit pun. Untuk belanja dirinya sendiri nggak mau ngasih ke keluarga istri, keluarganya nggak mau. Pokoknya dia tahan 5 juta itu. Kira-kira 1 tahun ke depan, uang 5 juta itu akan utuh seperti itu? Pasti akan berkurang nilainya, akan mengalami apa? Inflasi. Dulu 1 juta di tahun 80-an kita bisa beli tanah berhektar-hektar di Kilo sana. Sekarang 1 juta itu dapat 1 meter persegi. Coba lihat, uang itu pasti akan mengalami penurunan nilai. Sehingga kalau disimpan juga tetap kurang, apalagi dibelanjain. Ya pasti apa? Pasti berkurangnya. Beda dengan perdagangan yang ditawarkan oleh Allah ini. Pasti menguntungkan dunia dan akhirat kita. Kemudian hadis yang dibawakan oleh penulis, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'. Syafi' pemberi sahabat, pemberi apa? Syafaat bagi pembacanya. Syafaat apa di sini? Syafaat mungkin di saat kita sudah divonis masuk neraka, atau kita sudah dicemplungin ke neraka. Datang Al-Quran meminta kepada Allah, ya Allah keluarkan dia. Dia habiskan waktunya siang dan malam untukku membaca Al-Quran. Keluarkan dia. Atau mungkin kita amalan kebaikan dan keburukan kita sama, 50-50. Bingung mau dimasukin kemana nih. Datang Al-Quran memberikan syafaat. Dalam riwayat yang lain, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa. Quran itu adalah syafi', pemberi syafaat yang diizinkan memberikan syafaat. Beda dengan orang-orang mukmin yang lainnya. Kalau orang mukmin harus izin dulu kan dari Allah. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Tidak ada yang bisa memberikan izin syafaat kecuali izin Allah. Tapi Al-Quran enggak tanpa izin. Langsung diberikan apa? Diberikan mandat syafaat, memberikan syafaat bagi pembacanya. Wa mahilun musaddaqun.
dia juga pembela yang dibenarkan hujahnya. Karena Al-Quran itu hujjatan lana au alaina, hujjah bagi kita atau hujjah atas kita. Man ja'ala amamahu qadahu ilal jannah, orang siapa yang meletakkannya di hadapannya, dia yang lebih diutamakannya, maka akan Al-Quran itu mengarahkan dia ke surga. Wa man ja'alahu khalfahu, dan barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, sesuatu yang diakhirkan, bukan yang terdepan bagi dia. Coba kalau kita pulang, Pak, yang pertama kita cari, sayang mana Al-Quran saya ya? Di saat kita baru datang dari safar, mana Al-Quran saya ya? Ini berarti apa? Ini yang terdepan baginya kan? Sayang mana HP saya? Kok kuotanya habis ya? Diisikan dulu. Ini yang terdepan dia apa namanya? Dia cari-cari. Beda dengan apa? Dengan Sahibul Quran. Al-Quran yang pertama kali dia cari. Wa man ja'ala khalfahu saqahu ilan nar, barang siapa yang menjadikan Al-Quran bagian belakangnya, maka ia akan menyeretnya ke api neraka jahanam. Nah, dalam riwayat yang lain, yuqalu li sahibil Quran iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran, Iqra, bacalah, naiklah, tartilkanlah sebagaimana dulu kamu mentartilkan di dunia, karena kedudukanmu sekarang ini pada akhir ayat yang kamu baca. Nah, ketika kita sibuk dengan Al-Quran Al-Karim, maka seseorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya dia. Kalau kebiasaannya dugem, kebiasaannya hal-hal yang nyanyi-nyanyi, maka akan diwafatkan juga sesuai dengan kebiasaannya dia. Kalau kebiasaannya ngaji, maka demikianlah, mengantarkan dia pada kebaikan dunia dan akhirat. Yang terpenting bagi kita adalah membaca, berusaha memahami. Jangan berusaha menyelesaikan cepat-cepat. Wala takunu hammu ahadikum akhir suratin taqra. Kata Abdullah bin Mas'ud, janganlah semangat kalian itu bagaimana cara menyelesaikan Al-Quran setelah itu ditinggal. Tapi berusaha membaca dan memahami. Karena kalau kita habiskan umur kita untuk membaca Al-Quran dan memahaminya, niscaya tidak akan sampai. Karena Al-Quran adalah ilmun bahrun la sa'ila lahu. Ini dua langkah yang kita jelaskan pada kajian ini agar terbebas dari neraka jahanam. Yang pertama adalah jujur. Yang kedua adalah at-ta'ayush ma'al Quran, yaitu hidup bersama Al-Quran. Demikian, subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.